Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor ataupun PSSM. Nah, untuk mata pelajaran PSSM ini, di sini untuk materi yang kita bahas adalah mengenai ban sepeda motor. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang velg sepeda motor, maka di pertemuan kali ini kita membahas tentang pasangan dari velg tersebut, yaitu ban sepeda motor. Nah, kira-kira mengapa kita perlu belajar mengenai ban sepeda motor? Padahal kan ban sepeda motor itu kelihatannya simpel kan? Namun, kenapa kira-kira kita masih harus mempelajari tentang ban sepeda motor? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsi dari ban sepeda motor. Yang pertama, fungsi dari ban sepeda motor adalah untuk menyangga beban. Kemudian yang kedua, untuk meneruskan daya dorong dan pengeriman. Yang ketiga, fungsi setir dan kontrol arah kendaraan. Yang keempat, meredam getaran dari permukaan jalan. Nah, dari beberapa fungsi ini tentu di sini sudah agak bisa kita ketahui ya, kenapa kita perlu mempelajari tentang ban, karena dilihat dari fungsinya di sini ada 4 ya. Dan fungsi ini sangat berperan penting saat kita mengendarai sebuah sepeda motor. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi kenapa kita belajar tentang ban sepeda motor. Nah, pada sepeda motor MotoGP ya, motor MotoGP itu kan ada beberapa tipe ban. Kalau yang ini yang tidak ada bunga bannya, ini namanya ban slick. Kalau pada motor MotoGP. Dan kemudian untuk yang ada bunganya ini dipakai pada saat kondisi hujan. Nah, ban slick ini kan ada 3. Yang pertama ada yang tipenya soft, kemudian ada yang tipenya medium, dan ada yang tipenya hard. Nah, dari sini kita bisa mengetahui perbedaannya. Nah, contohnya di sini ya, pada salah satu sepeda motor MotoGP ya, ini yang dipakai Rossi, dia menggunakan ban tipe medium. Kemudian di sini Marquez menggunakan ban tipe soft. Nah, pada saat mereka di sini ataupun berlomba pada event balapan, mereka memakai 2 jenis tipe ban yang berbeda. Akan tetapi, ketika kita lihat pada kondisi akhir setelah motor itu dipakai untuk balapan, di sini kita lihat ban dari sepeda motornya Rossi lebih rusak dibandingkan bannya Marquez. Yang mana bannya Marquez itu tipenya soft, akan tetapi yang dipakai Rossi itu yang tipenya medium. Nah, jadi dari sini ya, kita bisa membandingkan bahwa setiap keadaan ataupun lintasan yang digunakan pada ajang MotoGP ini memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, jadi dengan kondisi tersebut ya, kita harus bisa memilih mana tipe ban yang sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, maka dari itu kita di sini perlu belajar mengenai ban dari sepeda motor tersebut ya, mulai dari bagaimana karakternya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, sehingga nantinya ban tersebut bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada pada track, sehingga ban tersebut bisa menghasilkan potensi yang maksimal pada saat di sini motor MotoGP melakukan balapan. Nah, tadi kita ambil kasus dari MotoGP ya, sekarang kita ambil kasus dari motor yang dipakai pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, berdasarkan polanya, ban yang dipakai sepeda motor pada umumnya memiliki 5 pola. Di antaranya ada rip, kemudian ada look lurus, ada look miring, kemudian ada block, dan ada composite ataupun kombinasi. Jadi yang membedakan pola ini adalah bentuk, kalau biasa bahasa bengkelnya bagian bunganya, kita bilangnya ya. Nah, jadi kalau ini ada yang bunga petak, tentu ini dipakai pada kondisi jalan yang off-road ataupun kondisi jalan tanah ya. Nah, jadi dari bunga ban ini kita bisa menyesuaikannya dengan kondisi jalan yang ada. Nah, jika kita memakai ban yang modelnya ataupun polanya pola rip seperti ini pada kondisi jalan yang off-road ataupun yang tanah atau yang berlumpur, maka otomatis sepeda motor yang akan kita gunakan akan sulit untuk berjalan karena
tipe bannya tidak sesuai dengan kondisi jalan yang akan kita hadapi. Nah, kemudian selanjutnya contohnya ketika jalannya kondisinya aspal mulus ya. Tetapi di sini kita menggunakan ban yang tipe blok ataupun ban off-road yang bunganya berbentuk petak-petak seperti ini ya. Nah, dari situ tentu akan menjadi tidak maksimal ya. Karena ban off-road itu kan pada dasarnya digunakan ataupun potensinya paling efektif itu digunakan pada medan yang berat ataupun medan tanah serta berlumpur ya. Nah, jika kita gunakan pada kondisi jalan yang mulus, tentu otomatis potensinya menjadi tidak maksimal ataupun daya cengkramnya juga menjadi tidak maksimal. Nah, maka dari itu hal tersebut tentu kurang efektif ya dalam kita memilih kondisi ban yang sesuai dengan kondisi jalan yang akan kita hadapi. Nah, kemudian selanjutnya contohnya pada saat tipe ataupun kondisi jalannya hujan ataupun berair, akan tetapi kita memakai ban yang model slick ataupun model yang tidak ada bunganya ataupun minim bunganya. Nah, tentu hal tersebut akan membahayakan si pengendara motor. Karena tentu ban model yang tidak ada bunganya ataupun model slick yang minim bunga tentu tidak cocok jika digunakan pada kondisi jalan yang berair. Karena daya cengkramnya akan menjadi berkurang ya. Karena dia tidak ada pola-pola yang bisa digunakan untuk mengalirkan air yang ada di sekeliling ban. Nah, jadi pada dasarnya pola-pola ini adalah tempat untuk jalannya air ya, untuk mengalirnya air ketika kita menghadapi kondisi jalan yang berair ataupun kondisi hujan. Nah, jadi maka dari itu ya, mengapa kita perlu belajar tadi mengenai ban sepeda motor, yaitu karena kita harus mengetahui karakteristik dari setiap ban motor dan kita harus menyesuaikannya dengan kondisi jalan yang akan kita hadapi agar nantinya sepeda motor yang kita kendarai bisa digunakan dengan baik pada suatu kondisi tertentu dan daya cengkramnya juga akan menjadi lebih maksimal dan bisa meningkatkan keselamatan bagi si pengendara pada saat menghadapi suatu kondisi jalan tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, seperti biasa bahwa setiap kegiatan itu harus memiliki tujuan agar nantinya kegiatan yang kita lakukan bisa sesuai hasilnya dengan kondisi yang kita harapkan. Sama halnya seperti pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi di sini kita memiliki tujuan pembelajaran di mana nantinya diharapkan peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen dari ban sepeda motor, kemudian apa-apa saja jenis-jenis ban sepeda motor, kemudian peserta didik dapat mengetahui arti dari kode ban sepeda motor, dan yang terakhir peserta didik dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan pada ban sepeda motor. Nah, jadi semoga nantinya keempat tujuan pembelajaran ini bisa kalian capai pada akhir pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen ban ya. Jadi komponen ban sepeda motor itu bermacam-macam ya, tetapi di sini ada beberapa komponen yang sama pada umumnya. Yang pertama ada thread, kemudian ada karkas, selanjutnya ada bagian sidewall, ada rim line, ada bed wire, dan ada inner liner. Nah, kita masuk ke bagian thread ataupun tapak. Nah, jadi jika kita mendengar kata tapak, tentu kita di sini bisa mengartikan tapak itu yang bagian mana ya. Nah, jadi tapak itu adalah bagian yang warna hijau ini, yang memiliki pola-pola pada bagian luar ban. Nah, jadi bagian tapak ini membentuk pattern ataupun kembang ya, ataupun bunga yang berfungsi untuk membuang air saat melintasi jalan basah dan melindungi ban dari benturan secara langsung dengan permukaan jalan. Nah, jadi tadi bagian pola-pola tadi ya, itu fungsinya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu membuang air pada saat melintasi jalan basah dan melindungi ban dari benturan secara langsung dengan permukaan jalan. Nah, jadi untuk bagian thread ataupun tapak ini adalah bagian terluar dari ban sepeda motor yang memiliki pola-pola tertentu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada bagian karkas. Nah, karkas ini memiliki beberapa lapisan ya. Ada dia yang 2 lapisan, ada yang dia 4 lapisan. Nah, karkas ini berfungsi sebagai tulangan dari ban. Nah, jadi dia
terbentuk dari anyaman benang ataupun nilon ya. Kemudian ada juga yang menggunakan lapisan serat baja yang dilapisi oleh karet. Nah, jadi bagian karkas ini fungsinya sebagai tulangan dari ban sepeda motor yang terdiri dari beberapa lapisan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian sidewall. Nah, jadi dari kata sidewall ini kita bisa mengartikan bahwa side itu tentu artinya samping kan, ataupun biasa kita bilang dinding ban ya. Nah, jadi dinding pada ban ini fungsinya untuk penopang dan juga sebagai penentu dari kelenturan ban saat digunakan, sehingga nanti efeknya pada kenyamanan ban saat digunakan. Nah, jadi bagian dinding ban ataupun sidewall ini memiliki kelenturan tertentu ya, sesuai dengan tipe ban sepeda motor. Nah, jadi fungsi kelenturan itu nantinya dapat berefek pada kenyamanan pada saat berkendara. Nah, kemudian selanjutnya bagian rim line. Nah, rim line ini merupakan garis acuan ya, yang berguna pada saat pemasangan ban terhadap velg sehingga nantinya ban bisa center dan tidak oleng. Nah, jadi kan pada pinggiran velg itu harus kita sesuaikan dengan garis yang ada pada ban agar nantinya sepeda motor itu tidak oleng pada saat digunakan. Nah, jadi kita harus menyesuaikan ya antara garis yang warna hijau ini dengan rim sepeda motor. Jadi jangan sampai kondisinya pada bagian tertentu kondisinya sudah lurus, tetapi pada bagian yang lainnya lagi kondisinya berbeda. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu bisa mengakibatkan oleng pada saat digunakan. Jadi di sini kita harus menyesuaikan garis pada ban dan bagian luar pada velg sepeda motor. Nah, kemudian ada bed wire. Nah, bed wire ini di sepeda motor yang bagian yang paling keras ketika kita pegang itu yang bagian bed wire-nya. Nah, jadi bed wire ini merupakan kawat yang disatukan oleh karet yang keras dan berfungsi sebagai pemegang ban terhadap sisi velg. Nah, jadi bagian bed wire inilah nantinya yang mengunci ban sepeda motor sebagai pemegang dari ban terhadap sisi velg sepeda motor, sehingga nantinya ban posisinya bisa menempel pada velg sepeda motor. Nah, kemudian yang terakhir dari komponen ban sepeda motor ada inner liner. Nah, jadi inner liner ini dia bagian terdalam ataupun yang bagian paling dalam dari ban sepeda motor. Akan tetapi inner liner ini tidak terdapat pada ban jenis tube type. Jadi dia hanya terdapat pada ban jenis tubeless. Nah, jadi lapisan inner liner ini pada ban tubeless ya berfungsi sama halnya dengan ban dalam. Nah, jadi dia berfungsi untuk menahan agar udara tidak keluar sehingga nantinya tidak kempes. Jadi fungsinya sebagai kantung udara ya. Kalau pada ban jenis tube type kan lapisan kantung udaranya menggunakan ban dalam. Akan tetapi pada bagian ataupun tipe ban tubeless ini dia menggunakan inner liner sebagai kantung udara, sehingga dia tidak memerlukan lagi yang namanya ban dalam. Kemudian setelah komponen-komponennya, kita masuk ke jenis-jenis ban sepeda motor. Nah, berdasarkan konstruksinya ya, ban sepeda motor itu ada ban bias dan juga ada ban radial. Dan kemudian tadi berdasarkan cara menyimpan udaranya, ada ban tube type ataupun yang menggunakan ban dalam, dan ada yang ban tubeless ataupun yang tanpa ban dalam. Nah, kita masuk ke perbedaan ban bias dan ban radial ya. Nah, untuk ban bias ini di sini ya merupakan ban yang memiliki lapisan nilon yang dipasang secara menyilang. Nah, jadi untuk ban bias ya, di sini bagian karkas tadi, karkas kan lapisan kan. Bagian karkas tadi itu terdiri dari serat nilon. Akan tetapi pada ban radial, bagian karkasnya itu terdiri dari lapisan serat baja. Nah, kemudian pada ban bias ya, serat nilonnya itu posisinya menyilang ataupun bisa juga posisinya zigzag ya. Jadi menyilang seperti ini, menyilang kan. Akan tetapi kalau pada ban radial, posisinya di sini dia sejajar ya. Nah, jika pada ban radial posisinya seperti ini dia, tetapi pada ban bias dia menyilang seperti ini.
Nah, jadi yang membedakan antara ban bias dengan ban radial, yang pertama, kalau ban bias menggunakan serat nilon, kemudian posisinya menyilang ya. Akan tetapi kalau ban yang tipe radial, dia menggunakan lapisan serat baja dan posisinya sejajar. Nah, jadi itulah perbedaan ban sepeda motor berdasarkan konstruksinya. Nah, untuk membedakan mana ban radial dan mana yang ban bias pada sepeda motor ya. Biasanya pada ban itu kalau yang radial itu di sini pada bagian kodenya ada huruf R. Ataupun ada juga beberapa yang menggunakan kata langsung radial yang tertulis pada bagian ban sepeda motornya. Nah, jadi kalau misalnya ada di sini huruf R ataupun ada bacaan radial, berarti ban sepeda motor tersebut menggunakan ban yang jenis radial. Nah, kemudian untuk ban bias, biasanya pada ban sepeda motor tersebut di sini terdapat bacaan nilon. Nah, jadi kalau kita melihat pada sepeda motor kita ada bacaan nilon pada bannya, berarti ban yang digunakan adalah jenis ban bias. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan mana yang menggunakan ban nilon dan mana yang menggunakan ban radial, yaitu dari kode yang tertera pada bagian dinding ban ataupun sidewall. Nah, kemudian berdasarkan cara penyimpanan udara tadi kan ada yang tube type dan ada yang tubeless. Nah, jadi komponen ban tubeless ini perbedaannya hanya terdiri dari ban dan pelek saja. Akan tetapi kalau yang tube type ataupun yang biasa itu jauh lebih banyak, yaitu komponennya ada ban dalam, ada pelek, dan ada ban luar. Nah, jadi kalau tubeless dia tidak memakai ban dalam, akan tetapi dia diwajibkan memakai yang namanya velg ya. Jadi kalau misalnya dia memakai lingkar jari-jari, kemudian menggunakan ban tubeless, tentu tidak akan bisa ya, karena ban tubeless ini tidak memakai ban dalam. Nah, kalau yang tube type ataupun yang biasa ini dia memakai ban dalam. Jadi dia bisa digunakan pada sepeda motor yang memakai velg yang jenis velg casting ya, ataupun velg yang jenis lingkar ataupun jari-jari. Nah, jadi itulah perbedaannya ya antara ban tubeless dan tube type yang kita bisa membedakan dari bacaan yang ada pada bagian dinding ban. Biasa kalau yang tubeless pada bagian dindingnya ada di situ bacaan tubeless. Kemudian kalau yang biasa pada ban biasanya ada bacaan tube type. Nah, jadi itulah cara membedakan mana yang ban tubeless dan mana yang menggunakan ban tipe tube type. Nah, selanjutnya kita di sini masuk ke kode ban ya. Nah, jadi ban tersebut pada umumnya memiliki kode-kode yang mengartikan suatu kondisi tertentu. Nah, di sini ada salah satu ban sepeda motor yang menggunakan kode seperti ini. Jadi 130/70 strip 17, kemudian ada M garis miring C, kemudian ada 62S. Nah, jadi kode ini memiliki arti ya. Nah, kemudian kalau yang MC ini artinya yaitu motorcycle ataupun ban yang digunakan untuk sepeda motor. Nah, jadi kadang ada ban yang tidak memiliki kata MC. Nah, jadi kalau misalnya dia ada kata MC, berarti ban tersebut digunakan untuk ban sepeda motor. Tetapi namun ada juga yang tidak menggunakan kata MC, tetapi tetap digunakan pada ban sepeda motor. Nah, jadi MC ini hanya sebagai informasi tambahan ya dari ban-ban pada umumnya. Nah, kemudian di sini kita bahas tentang angka 130/70 ya. Nah, jadi 130 ini menandakan bahwa lebar tapak ya. Nah, berarti di sini lebar tapak, kalau yang bagian 130 ini merupakan lebar tapak. Jadi pada ban ini lebar tapaknya yaitu 130 mm. Karena di sini ada angka 130 ya. Dan kemudian satuannya mm. Jadi lebar dari ban yang digunakan ini adalah 130 mm. Kemudian yang per 70 ini merupakan rasio antara tinggi ban dan lebar ban. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada angkanya 70, berarti rasionya yaitu 70%.
yaitu rasio dari tinggi ban 70% dari lebar tapak. Nah, jadi kalau misalnya di sini tertulis angka 80, berarti rasionya 80%. Nah, kemudian untuk yang 17 ini menandakan bahwa dia digunakan pada velg dengan diameter 17. Nah, jadi 17 ini merupakan diameter dari velg. Nah, jadi kan velg sepeda motor itu kalau yang matic kan dia menggunakan yang diameter 14. Nah, jadi biasanya kalau misalnya matic di sini angkanya adalah 14. Nah, jadi dia menunjukkan berapa diameter velg pada sepeda motor tersebut. Nah, tadi MC sudah kita bahas yang pertama, kemudian di sini yang terakhir ada 62 dan ada S. Nah, 62 ini di sini ada indeksnya ya. Jadi ada indeks beban maksimum pada sepeda motor. Nah, dapat kita lihat di sini kan ada kata 62. Nah, kalau 62 kita cari di kode batas beban maksimum ban, berarti dia yang ini. Nah, kodenya 62 berarti beban maksimumnya berarti di sini dia bisa menahan beban maksimal 265 kg. Nah, jadi dia sesuai dengan tabel dari batas beban maksimum. Jadi dia ada tabelnya ya. Ada tabel kode batas beban maksimum dan ada tabel yang ini kode batas kecepatan maksimum. Nah, jadi jika 62 ini menunjukkan beban maksimumnya, kemudian yang huruf S ini menandakan kecepatannya. Kita lihat di sini kalau yang S berarti kecepatannya maksimal dianjurkan yaitu 180 km per jam. Tadi bebannya 265 dan kecepatannya 180. Nah, jadi sesuai dengan ini ya. Tadi kan 62 berat maksimalnya yaitu 265 kan sesuai tabel dan kecepatan maksimalnya 180. Nah, jadi itulah arti dari kode-kode ban sepeda motor. Jadi dia ada yang juga kita sesuaikan dengan tabel beban maksimal sepeda motor dan tabel batas kecepatan maksimal sepeda motor. Nah, kemudian ada juga yang kodenya seperti ini. 2.50, kemudian 17 dan 4 PR. Nah, 2.50 ataupun 2,50 ini menandakan lebar ban dalam satuan inci. Nah, jika yang ini tadi milimeter ya. Ini tadi kan milimeter. Akan tetapi kalau yang kodenya seperti ini berarti dia yang ukuran inci ataupun yang satuan inci. Nah, berarti di sini lebar bannya yaitu lebar ban di sini 2,50 inci. Ini lebar ya. Kemudian 17 ini sama seperti yang kode yang tadi yang di sini, yaitu diameter velgnya. Berarti 17 yaitu diameter velg. Nah, kemudian untuk 4 PR ini artinya dia memiliki 4 lapisan. Nah, jadi kalau misalnya di sini dia 2 PR, berarti dia 2 lapisan. Karena PR itu yaitu ply rating. Nah, jadi di sini kalau dia 4 PR berarti ada 4 ply rating ataupun 4 lapisan ban. Kalau misalnya 2 di sini berarti ada 2 ply rating ataupun 2 lapisan. Nah, jadi itulah kode-kode ban sepeda motor ya. Jadi kalian harus mengetahui arti dari kode-kode ban sepeda motor. Nah, ini tadi tabel kodenya ya. Nah, kemudian di sini untuk memperjelasnya kita contohkan ya. Di sini 90/90 berarti di sini lebar bannya 90 ya. Milimeter. Nah, kalau dia yang tidak ada komanya berarti dia satuannya milimeter. Tapi kalau yang ada komanya tadi berarti satuannya inci. Nah, ini 90 mm. Kemudian aspek rasionya itu yang ini ya tadi. Berarti aspek rasio antara lebar ban dengan tinggi ban yaitu 90%. Nah, kemudian ada di sini 14. Berarti diameternya 14 digunakan pada motor matic biasanya. 14 inci. Diameter velgnya 14 inci. Kemudian MC ini tadi motorcycle ya. Artinya dipakai pada ataupun digunakan untuk ban sepeda motor. Kemudian
indeks batas beban maksimum kan tadi yang ini. Di sini 46. Kemudian kalau kita lihat tabel di sini 46 ya, 46. Nah, ini dia. 46 beban maksimalnya 170. Nah, berarti kalau di sini 46, maka di sini batas bebannya 170 kg. Nah, kemudian di sini ada huruf P. Kalau kita lihat kode kecepatannya, P itu menandakan bahwa maksimal kecepatan yang dianjurkan yaitu 150 km per jam. Nah, di sini P berarti di sini 150 km per jam. Nah, jadi dari sini tentu kita bisa mengartikan kode dari ban sepeda motor. Karena nantinya tugas kita akan berkaitan dengan kode-kode tersebut agar kita bisa mengetahui tipe ban sepeda motor, kemudian bagaimana juga kondisinya. Nah, kemudian di sini ada juga kode tahun pembuatan. Nah, biasa di sini ada 4 angka ya pada ban sepeda motor. Contohnya di sini ada angka 12.210 ataupun 1210. Nah, yang ini ya. Nah, kalau yang 10 ini merupakan tahun produksi. Berarti kalau ujungnya 10 berarti tahun produksinya yaitu 2010. Nah, kalau yang ini, yang 12 ini menunjukkan minggu produksinya. Kalau di sini 12 berarti minggu produksinya pada tahun 2010 itu pada minggu ke-12. Nah, jadi kalau kita hitung minggu ke-12 itu yaitu ada di bulan Maret. Pada minggu pertama. Kemudian di sini tahunnya yaitu 2010 tahun produksinya. Nah, jadi arti kode 1210 itu berarti ban diproduksi pada minggu ke-12 tahun 2010 ataupun minggu pertama pada bulan Maret pada tahun 2010. Nah, jadi itulah kode dari produksi ban sepeda motor. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan dan perawatan ban sepeda motor. Yang pertama, ada mengecek keausan ban. Nah, jadi mengecek keausan ban ini kita bisa melihat kondisi ban ya. Kalau misalnya di situ polanya ataupun bunganya sudah terlihat habis, kemudian sudah terlihat lapisan-lapisan dari ban sepeda motor tadi, kan ada beberapa lapisan. Kalau lapisannya sudah terlihat, kemudian dan bunganya sudah habis, itu berarti ban tersebut sudah aus dan sudah harus diganti dengan yang baru. Nah, kemudian kita bisa mengecek keausannya dengan tanda yang ini. Nah, tanda yang ini kalau misalnya dia sudah bagian luar ini sudah mencapai tanda ini, berarti di sini ban tersebut sudah harus diganti. Nah, jadi ini juga ada tandanya ya. Kalau misalnya bagian yang ini sudah sampai di sini, ataupun lapisan yang luar ini sudah habis, berarti dia sudah harus diganti. Nah, jadi itulah cara mengecek keausan ban ya. Jadi kita bisa menggunakan indikator-indikator tertentu. Kemudian lanjut ke pemeriksaan tekanan angin pada ban. Nah, jadi ban sepeda motor itu sudah memiliki tekanan angin yang dianjurkan ya. Jadi kita harus menyesuaikannya dengan ban yang kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya ada menjaga kebersihan ban. Nah, menjaga kebersihan ban ini juga perlu dilakukan ya, agar nantinya ban yang kita gunakan bisa tahan lama pada saat dipakai. Nah, karena kotoran pada ban tentu bisa menimbulkan keausan ataupun gesekan pada ban sepeda motor sehingga dia bisa menjadi lebih cepat aus dan lebih cepat rusak. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan ban agar nantinya ban tersebut bisa lebih awet dan bisa nyaman untuk digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada menyesuaikan tempat penyimpanan ban ya. Nah, kalau misalnya ban tersebut sudah terpasang pada sepeda motor ya, ketika kita simpan sepeda motor, maka lama-lama terkadang kita dapat menemui ban sepeda motor lama-lama menjadi kempes, padahal ban tersebut tidak bocor. Nah, jadi karena lantai itu kondisinya dingin ya, ataupun suhunya dingin, dia bisa berakibat pada tekanan ban. Jadi nantinya lama-lama ban tersebut bisa mengempes. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan tempat penyimpanan ban. Nah, kemudian kalau di bengkel ya, kalau ban-ban itu belum terpasang ya, atau masih dipajang untuk dijual, kita juga harus memperhatikan
kondisi tempat penyimpanannya. Jadi jangan kita tempatkan pada kondisi ruangan yang lembab ataupun ruangan yang panas ya, karena nantinya bisa berakibat pada kondisi ban yang akan digunakan. Nah, jadi itulah pemeriksaan dan perawatan ban sepeda motor ya. Tentunya jika ban tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan, maka harus dilakukan penggantian. Oke, jadi sekian ya materi kita pada hari ini mengenai ban sepeda motor. Nah, jadi semoga yang telah kita pelajari tadi bisa menambah wawasan kalian pada mata pelajaran PSSM ini, terkhususnya pada materi ban sepeda motor. Jadi semoga tujuan pembelajaran tadi yang di awal, yang pertama tadi diharapkan siswa dapat mengetahui komponen-komponen ban sepeda motor, kemudian mengetahui jenis-jenis ban, kemudian mengetahui kode ban sepeda motor, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan dan perawatan. Semoga keempat tujuan pembelajaran tadi di akhir dari materi ini sudah kalian kuasai ya. Jadi semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam materi-materi yang telah saya jabarkan tadi. Silahkan kalian mencari referensi-referensi lainnya dari internet ataupun dari buku mengenai ban sepeda motor agar nantinya bisa menambah wawasan kalian dalam mengetahui karakteristik dari ban sepeda motor dan bagaimana penggunaan yang sesuai dengan yang dianjurkan. Nah, jadi mungkin hanya itu saja ya. Terima kasih sudah bergabung dengan pembelajaran kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bahagia untuk kita semua.